mereka udah jalan masing-masing. Kenapa mereka berpisah? Ya mungkin untuk saat ini mungkin mereka lagi introspeksi diri masing-masing kali ya. Kasakusuk, kabar renggangnya hubungan Haris dan Ricis menemui titik terangnya. Tepat pada tanggal 1 April, mereka resmi memilih jalan untuk memantaskan diri. Meski keputusan itu tidak keluar langsung dari mulut Haris dan Ricis, tapi live para admin Haris pada tanggal 1 April yang diketahui oleh Tika Atika itu menjawab semua teka-teki mengenai kabar renggangnya mereka. Dengan suasana mengharu biru, Tika menyampaikan kalau Haris harus selesai sampai di sini. Keduanya memilih jalan mereka masing-masing. Perlu diketahui kalau Tika Atika inilah yang punya akses langsung baik ke Haris maupun Ricis. Sejak tanggal 1 April, semua akun-akun fans Haris mulai pamit satu persatu. Nah, yang masih menyisakan tanya di kepala sebagian fans adalah alasan keduanya memilih jalan itu yang terkesan sangat mendadak. Nah, bincang populer kali ini akan mengecek peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 April itu dan melihat kemungkinan-kemungkinan momen krusial yang jadi pemicu keluarnya keputusan mereka untuk memilih jalannya masing-masing. Kita akan mulai pada tanggal 14 Maret. Pada tanggal ini, hubungan keduanya masih adem ayem. Terbukti, Haris di tanggal itu menyempatkan hadir di lokasi syuting STBL. Dari IGS, Haris meledek Ricis dengan panggilan setan. Dari percakapan di IGS itu, tak ada sama sekali tanda kalau mereka punya masalah. Tak ada kecanggungan yang nampak dari komunikasi yang terjadi antara keduanya. Tobat kau. Kamu bisa lihat aku ya? Tobat. Bisa lihat aku ya? Setan. Ya. Kapan tobat ya? Anda bisa lihat setan, berarti Anda juga setan. Aduh, bingung lagi mau jawab. 2 hari setelah itu, tanggal 16 Maret, Haris dan Ricis kembali bertemu di lokasi syuting Wu Momen. Lagi-lagi, kita tak mendapati momen yang kira-kira jadi tanda kalau hubungan mereka renggang. Justru yang kita dapati di syuting Wu Momen inilah Haris membuat Ricis baper sebaper-bapernya. Di hari yang sama, Ehan yang lagi di rumah Ricis video call bersama Haris. Meski video itu di-mute, gerak mulut Ehan sangat jelas kalau dia mengucapkan istri. Jika obrolannya sampai di situ, tak ada kejadian luar biasa yang terjadi yang bisa jadi pemicu berakhirnya hubungan kedekatan Haris dan Ricis. Mari kita cek di tanggal 21 Maret. Tanggal itu, Ricis berangkat ke Bandung untuk menyambangi rumah Alshad. Nah, di momen ini, Lucinta Luna yang juga hadir di sana mengeluarkan statement yang kontroversial. Lucinta Luna mengungkap kalau Alshad dan Ricis itu pacaran. Mendengar itu, Ricis kaget. Tak sekali itu saja, Lucinta Luna kembali mempertegas kalau dirinya adalah saksi kalau mereka berdua berpacaran. Ekspresi Alshad dan Ricis saat itu jelas tidak mengiyakan. Gestur Alshad memegang kepala seperti pusing mendengarkan apa yang diomongkan Lucinta Luna. Sepertinya keduanya memaklumi kegilaan yang dilakukan oleh Lucinta Luna. Tapi di hari yang sama di tanggal itu, Ricis masih pamer kekompakan dengan Haris dengan mengupload IGS dengan suasana senja. Apalagi di IGS itu, Ricis masih sempat menyelipkan bunga mawar merah di postingan IG-nya yang seakan dibalas dengan emoticon love pada postingan Haris. Kegiatan Lucinta Luna di rumah Alshad itu sempat membuat suasana tegang. Tapi esoknya di tanggal 22 Maret, suasana itu kembali mereda dengan terciduknya Haris di live ulang tahun Lazada, di mana saat itu Haris masih berkomunikasi sangat hangat dengan Ricis. Ditambah lagi dengan jawaban-jawaban Haris ketika ditanya kriteria calon istri, dengan pede dan yakin Haris menyebut semua kriteria itu ada pada Ricis. Jika momen ini membuat mereka renggang, Haris takkan seyakin dan sepede itu menyebut semua kriteria itu. Iya, aku nonton kamu loh. Dari Ricis.
Oke, selamat. Sebutkan 9 ciri orang yang lo suka. 9 ciri orang baik. Kita semua udah tahu. Baik hati, Suka berbagi. suka berbagi, bahagia. Bawel. Tapi doi gitu. Siapa? Mari kita berpindah di tanggal 23 Maret. Tanggal ini tepat di hari Selasa, jadwal syuting Momen. Masih di perjalanan, keduanya sudah memamerkan kehangatan hubungan mereka. Langit cerah di pagi hari jadi saksi kekompakan Haris dan Ricis. Nah, yang tak seperti biasanya, syuting Momen kali ini tidak memperlihatkan satupun potongan adegan di lokasi syuting. Nah, setelah di lokasi syuting ini, Ricis dan tim bertolak ke Lombok untuk berlibur. Di saat yang sama, Mama Haris datang berkunjung ke lokasi syuting. Akhirnya kita sampai pada tanggal 26 Maret. Pada tanggal ini, Haris menuliskan sebuah kutipan di akun Twitternya. Kalau kamu mencari yang sempurna, kamu akan kehilangan yang terbaik, tulis Haris. Tentu Haris tak sekedar menulis itu tanpa ada alasan. Ada momen yang dia lewati dan menumpahkan itu di kicauan Twitternya. Sepertinya Haris ingin menyindir seorang laki-laki yang ikut dalam rombongan Ricis ke Lombok. Yang dimana tweet Haris itu dibalas Ricis dengan kalimat yang arahnya sudah sangat jelas. Kalau Haris hanya bisa menyeretnya ke kegelapan tanpa tahu titik terang kemana hubungan ini akan dibawa. Tanggal 28 Maret, Ricis lagi-lagi nge-tweet kalau dia resmi mundur dari Haris. Dan benar saja, keesokan harinya, tengah malam admin Haris Pusat mengeluarkan sebuah perintah agar semua admin Haris senyap dan berhenti untuk tidak lagi mengaitkan antara Haris dan Ricis. Informasi itu sebenarnya bersifat terbatas, tapi karena blunder salah satu admin yang mengupload di publik mau tak mau jadi polemik. Informasi inilah sebenarnya jadi penanda utama kalau sebenarnya hubungan keduanya telah berakhir di tanggal 29 Maret. Syuting Woman episode kemarin sebenarnya betul-betul tak lebih dari sekedar gimmick. Saling gombal Haris dan Ricis murni karena urusan kerja tanpa melibatkan perasaan. Hari ini syuting Momen. Mbak Ricis. Mbak Ricis. Ada Mbak Ricis. Ada Iri, ada Mbak Uci, ada Mbak Silvan. Akan kembali dengan yang katanya yang paling galak. Yuk, Yang galak teh. Galak nggak sih? Sama yang paling sweet. Yang paling sweet. Harus marah ya. Yang paling sweet.